إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita masih berada dalam suasana Idul Adha tanggal 13 Dzulhijjah. Karena itulah apa yang tersisa dari hari-hari kita ini, marilah kita ikut bergembira dan juga mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hari raya Idul Adha selalu mengingatkan kita tentang sosok seorang nabi dan rasul yang mulia, satu di antara 5 ulul azmi minar rasul, yakni Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran dan keikhlasan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tunduk dan patuh serta bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak cerita di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya apa yang datang dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ij'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, adalah negeri yang aman. Karena itulah nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar, melebihi dari nikmat-nikmat yang lainnya. Karena betapapun kita memiliki rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, akan tetapi jika negeri kita tidak aman, maka kita tidak akan mampu merasakan kenikmatan dari semua itu. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam, imam dakwah tauhid, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dia itu selalu hanif, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Akan tetapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dan juga keturunannya dari menyembah berhala. Oleh karena itulah sudah sepantasnya dan selayaknya bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dari yang namanya kesyirikan. Inilah doanya para nabi, wasiatnya orang-orang soleh. Ingatlah bagaimana Luqman ketika berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguh kesyirikan itu telah menyesatkan banyak manusia. Dan inilah sebab kenapa Nabi Ibrahim berdoa supaya dia dan juga keturunannya dijauhkan dari kesyirikan, karena sungguhnya kesyirikan itu telah menyesatkan banyak manusia. Dan tidak ada kesesatan yang lebih sesat
dibandingkan seorang itu terjatuh dalam kesyirikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah." Siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan mereka yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara apa yang mereka seru tersebut tidak bisa mengijabahi seruan-seruan mereka. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan tauhid kita. Kita pelajari, kita ketahui jenis-jenisnya, karena sungguhnya kesyirikan itu sangat halus. Saking halusnya kita mungkin tidak sadar bahwa telah terjatuh dalam perkara syirik tersebut. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa, demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berlindung dari yang namanya kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung darimu dari berbuat kesyirikan sementara saya tahu, dan saya memohon ampun kepadamu dari berbuat kesyirikan yang tidak saya tahu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh saya meletakkan keluargaku, anak dan istriku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman sama sekali. Ini adalah puncak ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah itu tidak begitu menyenangkan, bahkan kalau kita berpikir itu akan membahayakan, tetapi karena keteguhan, keikhlasan di dalam menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dikesampingkan. Karena itu Nabi Ibrahim menyebutkan, wahai Tuhanku, saya menempatkan keluargaku ini di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman sama sekali, karena memang negeri Mekah bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam, sehingga tidak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhanku, supaya mereka ini menegakkan salat. Karena itulah syariat salat tidak hanya saja diperintahkan kepada kita, akan tetapi juga ini adalah syariatnya nabi-nabi terdahulu. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Karena itu Allah mengijabahi doa Nabi Ibrahim. Hingga hari ini manusia tidak henti-hentinya selalu mengunjungi Baitullah, selalu merasa rindu ingin selalu kembali kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah mengijabahi permintaan Ibrahim ini, di mana negeri Makkah di sana terdapat banyak buah-buahan, padahal sebenarnya di sana bukanlah tempat bercocok tanam, akan tetapi keberkahan, di mana doa Nabi Ibrahim ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan negeri Makkah sebagai negeri yang dipenuhi dengan buah-buahan. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa setiap nikmat melazimkan kita untuk mensyukurinya. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka akan kami tambah nikmat tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah-ibadah kita, akan tetapi ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bisa mewakili semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Setidak-tidaknya sekalipun kita tidak beribadah dengan ibadah yang banyak, akan tetapi ucapan kita tadi, pengakuan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diharapkan bisa membalas pemberian Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmatnya. Karena itulah datang dalam suatu riwayat, walaupun riwayatnya ada kelemahan, dikatakan bahwasannya tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, melainkan apa yang dia ucapkan itu lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan.
Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah itu adalah nikmat agama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita berupa nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan jika Allah memberi kita taufik untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Siapa yang mengikuti saya di dalam merealisasikan tauhid, maka dialah orang yang termasuk dalam golongan saya. Dan siapa yang menyelisihi saya, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim, maka sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Ini adalah bentuk belas kasih Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sepantasnya seorang mukmin, walaupun orang itu terjatuh dalam kesalahan, hendaknya dia berbelas kasih dengan memohonkan hidayah dan ampunan bagi orang tersebut, bukan justru membuli atau mengeluarkan kata-kata kotor atau melaknat orang yang berbuat kesalahan. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, "Idza ra'aita akhaka khafar dhanban fala takunu a'wana lisyayatin 'alaihi." Apabila engkau melihat saudaramu dia ceroboh dalam melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa, maka janganlah kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan terhadap saudaramu tersebut, di mana engkau mengatakan akhzahullah, semoga Allah menjelekkan dia, semoga Allah menghinakan dia. Walakin qulu taballahu wa ghafaralah, akan tetapi ucapkanlah semoga Allah menerima taubatnya dan mengampuni dia. Ini adalah bentuk akhlak yang mulia, di mana di zaman kita ini telah banyak diabaikan. Kita melihat kebanyakan di media-media, ketika orang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, maka mereka bersegera untuk menjelekkan dan membuli orang tersebut. Padahal akan lebih baik bagi dirinya jika dia mendoakan hidayah, mendoakan ampunan terhadap saudaranya tersebut, semoga dia mau kembali kepada kebenaran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a." Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku Ismail dan Ishaq ketika aku sudah tua. Sungguh dia Maha mendengarkan doa. Ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasannya hendaknya kita tidak berputus asa. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kita tetap optimis dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sudah tua, bahkan istrinya sebagaimana dalam ayat dikatakan ajuzun aqim. Dia sudah tua dan juga sudah menopause. Secara logika tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberinya anak. Fabasyaruhu bighulamin alim, maka berilah dia kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang alim. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan ujian-ujian, hendaknya kita tidak berputus asa. Sebagaimana Nabi Ibrahim di sini mengatakan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi saya Ismail dan Ishaq, padahal saya ini sudah tua dan juga istrinya sudah tua, bahkan sudah tidak mungkin lagi melahirkan anak. Kemudian beliau berdoa untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan juga kedua orang tua saya dan juga orang-orang beriman
di hari ditegakkannya hisab, hari perhitungan, hari yang sangat dahsyat, hari di mana manusia berpaling satu sama lain, tidak lagi mengurusi satu sama lain, nafsi. Akan tetapi lihatlah Nabi Ibrahim, beliau sangat rahmat terhadap umat. Beliau mendoakan Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni saya dan juga kedua orang tua saya. Ini ketika beliau belum dilarang, ketika belum nampak bahwa orang tuanya itu termasuk penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di sini bahwa Nabi Ibrahim masih memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, padahal orang tuanya adalah orang yang berbuat kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua kita yang muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih pantas dan lebih layak lagi kita mendoakan mereka. Walil mu'minin, dan juga kepada orang-orang yang beriman, kita harus memperbanyak doa-doa kita kepada mereka, bukan memperbanyak cacian-cacian dan juga celaan-celaan kita kepada mereka. Karena itulah dikisahkan tentang seorang ulama, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau dicintai manusia, bahkan tidak hanya orang-orang yang sepaham denganmu, orang-orang yang memusuhi atau berseberangan denganmu pun juga turut mengaku engkau, bahkan mengatakan engkau sebagai ulama besar dan juga merahmatimu, mendoakan kebaikan untukmu. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu. Yang jelasnya sebelum saya tidur, ketika saya tidur maka saya tidak pernah membawa perasaan ghil, perasaan dengki dan benci kepada orang-orang beriman sedikit pun. Karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati kita terhadap kaum mukminin dan kita memperbanyak doa-doa kita untuk mereka. Itulah yang terbaik, itulah panutan kita tadi Nabi Ibrahim yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah terdapat teladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu marilah kita menutup khutbah ini dengan mendoakan kebaikan untuk diri kita dan juga kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk selalu mentaatinya dan menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.